Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada materi PAI kelas 10 di bab 6 dengan judul Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Pengertian perbuatan zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana atau yasni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Sedangkan pergaulan bebas dari segi bahasa, pergaulan adalah proses bergaul, sedangkan bebas adalah lepas, sama sekali tidak terhalang, terganggu dan terbatasi, sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat dan sebagainya secara leluasa. Hukum perbuatan zina. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Dalam surat Al-Isra 17:32 terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati seperti ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina terbagi menjadi dua macam, tergantung pada status atau keadaan pelakunya. Apakah pelaku perbuatan zina itu sudah berkeluarga atau zina mushhan, atau belum berkeluarga yang disebut dengan ghairun mushhan. Hukuman untuk pelaku zina mushhan adalah yang pertama hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Yang kedua, hukuman untuk pelaku zina ghairun mushhan adalah apabila pelaku zina ghairun mushhan adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Selanjutnya, apabila pelaku zina ghairun mushhan adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Contoh dari perilaku mendekati perbuatan zina, yaitu menjalani pergaulan bebas. Pergaulan yang tidak berlandaskan pada norma, aturan, dan batasan agama. Berpacaran, berduaan di tempat yang sepi. Melakukan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Lalu berpelukan, berciuman, dan hal-hal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Lalu mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat. Selanjutnya berkhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Melihat konten tayangan video, film, TV, dan media yang dapat merangsang nafsu syahwat. Melakukan panggilan video yang mengandung imajinasi seksual atau yang biasa disering sekarang yaitu PC. Membaca artikel
buku bacaan atau sumber-sumber yang lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Yang terakhir, mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat, terbuat dari bahan yang tipis, transparan, serta memperlihatkan lekuk tubuh seorang perempuan yang dapat menggoda lawan jenisnya. Menurut Imam Sayuti dalam kitab Al-Jami' Al-Khabir, perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya, yang terbagi menjadi 3 dampak negatif di dunia dan 3 dampak negatif akan ditimpakan di akhirat, yaitu yang pertama, dampak yang ditanggung dunia, menghilangkan kewibawaan. Pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat, dan harga dirinya di tengah masyarakat. Bahkan bisa juga dianggap menjijikan dan menjadi sampahnya masyarakat. Menyebabkan kefakiran. Tidak jarang perilaku zina dapat membawa pelakunya menjadi miskin, karena ia akan selalu mengejar kepuasan nafsunya dan tidak keberatan untuk mengeluarkan sejumlah biaya yang memenuhi hasratnya. Kemudian memperpendek umur. Pelaku zina juga akan menyebabkan umur seorang berkurang, karena perbuatan tersebut bisa menyebabkan dirinya terserang berbagai penyakit menular seksual yang berbahaya, seperti halnya HIV/AIDS, kanker, serta penyakit kelamin. Sedangkan dampak yang akan ditanggung di akhirat, yaitu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan zina merupakan suatu dosa besar, sehingga para pelakunya akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Yang kedua, mendapatkan hisab yang buruk. Pada saat yaumul hisab, para pelaku zina akan menyesali perbuatannya, manakala kepada mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa zina yang pernah mereka lakukan. Yang ketiga, mendapatkan siksa yang pedih. Pelaku zina akan mendapatkan siksa yang berat dan pedih kelak di akhirat. Adapun cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Menutup dan menjaga aurat. Selektif di dalam memilih teman bergaul. Menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. Mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, berpuasa sebagai perisai nafsu. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.